juga pengalaman lika-liku kehidupan dalam kisah percintaan. Hai Enzi, silakan. Kemudian selanjutnya Aulia Sarah. Kakak Al, kita kasih tepuk tangan dong untuk teman-temannya Prinsa yang juga hadir hari ini ya. Silakan. Yang terakhir ya, yang terakhir ini paling terkenal nih. Dari awal banget saya lihat keren banget sih. Terima kasih semuanya, semoga tetap dalam kondisi terbaik dan sehat selalu ya. Kalau ngomongin hubungan yang percuma, sebenarnya menurut saya itu hubungan yang dijalani di masa lalu atau sebelum-sebelumnya gitu sampai akhirnya kita bertemu dengan bisa kita sebut the one gitu. Kayaknya nggak ada yang percuma gitu. Ibaratnya apa ya? Pengalaman. Kan ada quotes yang bilang bahwa guru terbaik dalam hidup itu adalah salah satunya adalah pengalaman gitu. Jadi anggaplah bahwa dulu hubungan yang dijalani itu meskipun pada akhirnya gagal, meninggalkan luka, itu pada akhirnya membentuk kita menjadi karakter yang mungkin jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih layak untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik juga. Jadi hubungan yang percuma itu mungkin pada akhirnya kita bisa bilang percuma ketika kita sudah melewatinya gitu. Tapi ketika kita menjalaninya kan saya rasa setiap individu akan ada di fase bucinnya masing-masing, dan ketika bucin tidak ada yang percuma ya. Jakarta Bintaro, Jakarta Bekasi juga dijalanin gitu, dijemput gitu, antar jemput. So kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi sih nggak ada sih, nggak ada hubungan yang percuma. Karena pada akhirnya hubungan-hubungan itu seperti yang saya bilang tadi, hubungan-hubungan itu yang akhirnya mengantar saya. Gue suka banget tatapannya NC BTW dari samping. Iya, lu merasa ditatap banget gak? Dia memang orangnya sinikal gitu. Oh gitu ya, oke. Emang sinikal, makanya kita tunggu jawabannya dia kan. Benar, gitu. pengen tahu. Jadi menurut saya hubungan yang percuma diamini saja, disyukuri saja, karena pada akhirnya kalau berdasarkan pengalaman saya, semua itu mengantarkan saya pada the one. Asik. The one kamu tapi ngobrol deh, jadi kayaknya dia nggak dengar. Gak apa-apa ya. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Biar gak ada pertanyaan lanjutan nanti ya. Soalnya ini sensitif kan jawabannya kan. Takut ya. Ini saya ngomongnya aja jauh dari mic supaya dia nggak dengar. Terus Pak, cari aman. Kalau begitu tadi jawabannya Deva aman banget menurut saya ya. Coba kita dengar dari Enzi. Ayo Enzi story ya. Enggak, ini tuh dimulai dengan Deva yang kok bijak banget. Kan bingung gak sih? Lo pasti dikasih skripnya duluan ya? Jadi dari 3 bulan yang lalu. Udah rehearsal di rumah. Udah rehearsal gitu loh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Rame ya ternyata bikin deg-degan. Apa tadi pertanyaannya? Ada nggak sih hubungan yang percuma? Ada lah. Ada. Kalau mau sebut nama juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, lupa nama ya. Percuma kayaknya diinget juga namanya. Ya pernah lah, apalagi kalau misalkan perempuan kan kita lebih bucin gak sih kalau cowok mungkin bisa secepat itu ya, kayak nggak ada yang percuma gitu ya, Dev. Ini lagi sesi lu yang tanya jawab. Oke. Sorry, jiwa MC-nya juga ada gitu. Jadi nanya balik gitu. Nggak menurut aku ya ada pernah mengalami proses itu gitu. Tapi kalau mungkin aku beruntungnya adalah nggak sampai ke tahap pacaran. Jadi pas lagi dijalanin, aku tipe-tipe yang single lama tapi dekat sama beberapa orang. Enggak, tapi mau memilih perbanyak pusat, perbanyak cabang ya. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Teman berkenal ya nggak apa-apa gitu kan. Nah ternyata pas lagi proses perkenalan itulah kita jadi tahu karakternya. Dan menurut aku kayak proses perkenalan itulah yang paling penting. Nah momen percumanya itu adalah ketika aku ngerasa kayaknya he's the one deh, kayaknya layak untuk gue akhirnya memberikan hati gue sepenuhnya untuk dia. Tapi ternyata ketahuan lah kalau dia tuh punya cewek lainnya. Ternyata bukan cuma baik dan manis sama aku doang. Ternyata manis sama mungkin sama Aulia Sarah. Pernah? Apa jangan-jangan kalian pernah? Enggak kan? Jangan tahu. Nanti ada headline baru loh abis ini. Enggak. Iya lagi. Enggak kok. NC Story dan Aulia Sarah ternyata pernah saling sinis ya. Tapi yang penting di
dalam ceritanya kan ada lagunya Prinsa Ya harus kayak gitu ya. Berarti pernah terjadi tapi untungnya belum sampai ke tahap pacaran. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kayak bukan dia orangnya. Dilihat dia deh sebelum makin Iya. patah hati nantinya ya. Kalau misalkan dari pas deket-deket aja udah doyan sana sini, apalagi pas pacaran kan serem gitu. Menurut aku sekian dan terima kasih. Sama-sama. Takut jadi curhat. Aulia Sarah, hubungan yang percuma. Ada nggak sih yang masih kalau sampai ngeliat mukanya aja atau namanya aja gitu tiba-tiba bersih langsung bergidik gitu loh. Oke, halo semuanya. Pernah banget ngerasain hubungan yang percuma. Tapi keseringan pada saat PDKT, bukan pas pacaran. Itu sama kayak Enzi ya? Iya gitu. Jadi pernah deket nih ada ceritanya. Jadi aku pernah dekat sama cowok kayak mungkin udah 2 bulanan, intens banget sampai kita udah deep talk segala macam. Dia bahkan cerita kayak misalnya tentang mantannya, bahkan mantan terakhirnya dia gitu. Terus dia bilang kalau misalnya gue udah cut off nih cewek gitu, udah gak berhubungan lagi. Terus tiba-tiba one day gue lagi pergi sama temen gue, papasan sama dia, takut dan bareng sama si mantannya itu yang Spicy. Terus dia gimana dong? Pas dipergokin dia gimana dong? Ya stay cool aja, gue juga stay cool, cuman kayak seketika gue dalam hati kayak anjir percuma dong gue fokus sama lo 2 bulan selama ini gitu kan. Jadi kayak apa ya, gue merasa kayak kok gue cuma jadi backupan gitu, atau mungkin cewek itu kali yang jadi backupan. Tapi kan tetap aja berarti gak cuma satu-satunya. Berarti kan banyak orang. Cuman ya akhirnya gue memilih untuk ya udah gue cut off aja gitu dia. Dianya sih tiba-tiba kayak nelfonin, minta maaf dan lain-lain gitu. Cuman gue milih untuk ya udahlah cut off daripada gue lanjutin tapi malah jadi percuma. Iya benar-benar. Kayak madingnya Nicola Saputra di ADC ya basi ya, udah gak usah, udah basi. Raldo. Yang batik. Jadi itu batik yang ada di sana itu benar-benar tadinya mau dipakai buat nikah ya? Asli, enggak itu Tunangan, baju lamaran asli ya. Betul. Akhirnya dipersembahkan. Ya. Jadi ada lipstick mantan lo di situ ya? Aduh, belum. Ada keringat masih ada ya di sana ya? Ada lah patungan. Gimana ceritanya Dok? Oke, jadi ceritanya waktu itu gue udah pacaran sebenarnya udah setahun pacaran, terus merencanakan lamaran. Apesnya gue merencanakan lamaran tuh di tanggal ulang tahun gue. Jadi keingetan terus setiap ulang tahun. Itulah berarti sebuah saran ya. Tips kalau mau ngadain lamaran atau pernikahan, jangan rencanain tanggal ulang tahun.